warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sulistianingsih. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Entok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada mapel PKWU dengan materi menganalisis sifat bahan hasil pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Ketua kelas David minta tolong pimpin dulu kegiatan belajarnya dengan doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Ibu absen dulu ya. David, Hadir. Tiara, Hadir. Satela, Hadir. Jessica, Hadir. Christian, Hadir. Mika, Hadir. Kezia, Hadir. Albi, Hadir. Nia, Hadir. Andre, Hadir. Chandra, Hadir. Tari, Hadir. Yohanes, Hadir. Kevin, Hadir. Eka, Hadir. Jeva, Hadir. Juan, Hadir. Lola, Elvi. Hadir. Elvi. Hadir. Jadi hari ini nanti kita belajar tentang sifat hasil pertanian ya. Ada yang ingat materi sebelumnya apa? Tentang Hasil petani. petanaman. Apa yang ditanam hari itu? Kangkung. Kangkung. Sudah dipanen kan? Sudah. Jadi hari ini kita membahas komoditas pertanian yang lain ya. Ya. Bisa ya? Oke. Bisa. Jadi gunanya kalian membahas yang ini ya, mempelajari yang ini, kalian nanti bisa tahu apa-apa saja kandungan yang ada di dalam bahan-bahan hasil pertanian. Contohnya yang mengandung vitamin itu apa aja, yang mengandung karbohidrat, mineral dan sebagainya. Coba sebutkan hasil pertanian itu apa aja yang kalian tahu. Jagung. Tentang padi. Bisa sayur-sayuran. Umbi-umbian. Nah, sayur-sayuran itu kan banyak ya, termasuk umbi-umbian, penghasil karbohidrat. Kemudian apa? Perikanan. Apa aja ikan yang kalian tahu? Banyak kan? Ikan laut, ikan sungai. Kemudian apa lagi? Kalau pertanian, peternakan banyak ya. Peternakan bisa diantaranya apa? Ayam. Ayam, Sapi. bebek, sapi, babi, apa lagi? Kuda. Kuda. Nah itu kalau dalam pertanian tuh dagingnya bisa dikonsumsi ya, termasuk si kuda tadi itu. Kelinci ada juga, terutama lagi ayam. Cuma yang lebih umum di masyarakatnya apa? Hanya ayam dan daging ya. Daging paling daging sapi atau daging babi, kambing ya. Kalau kuda jarang di Kalimantan ini jarang ada kuda. Oke. Sekarang kalian coba perhatikan dulu, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang kita pelajari ini adalah KD 3.2. Baca David.
KD-nya menganalisis sifat bahan hasil pertanian. menganalisis sifat bahan pertanian dengan indikatornya. Coba Chandra baca. Dengan nomor 3.2.1 menentukan sifat bahan hasil pertanian, yaitu sifat fisis, fisiologis, dan kimiawi. Kemudian yang selanjutnya coba Jeva, indikator kedua, baca. 3.2.2 menganalisis sifat bahan pertanian atau sifat fisis, psikologis, dan kimiawi. Ya. Menganalisis sifat bahan hasil pertanian berupa sifat fisis, fisiologis, dan kimiawi. Nah, kemudian untuk KD keterampilannya Ibu minta tolong bacakan Elvi, ya. Yang ini 4.2. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Oke, Christian aja. Nomor 4.2. 4.2 menyimpulkan sifat bahan hasil pertanian. Langsung indikatornya. Nomor 4.2.1 merumuskan sifat bahan, sifat fisis, biologis, dan kimiawi. Ya. Jadi nanti yang kita bahas itu sifat fisisnya, fisiologis, dan kimiawi, ya. Walaupun tidak ada bahannya, tapi nanti ada Ibu sediakan gambar-gambar dari komoditas-komoditas yang akan nanti menjadi tugas kalian. Kemudian selanjutnya yang nomor 1, ya ini dulunya persis ya. Menentukan sifat bahan hasil pertanian. Kedua, menganalisis sifat bahan hasil pertanian dengan sifat-sifatnya tadi. Yang ketiga, merumuskan sifat bahan dari sifat fisis, fisiologis, dan kimiawi. Itu untuk yang tujuan pembelajaran. Kemudian pengertian dari komoditas bahan hasil pertanian. Komoditas itu yang bilang tadi ada sayur-sayuran, ada umbi-umbian, kacang-kacangan, serealia, rempah-rempah, kemudian hasil ternak berupa daging, telur, susu, kemudian hasil perkebunan berupa teh, kopi, coklat, karet, sawit, dan sebagainya. Hasil pertanian perikanan sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang Ibu tanya, kira-kira yang masuk dalam serealia itu apa aja? Pernah dengar serealia kan? Sereal. Gandum. Ya, tanaman gandum. Apalagi? Beras. Padi. Ya. Padi yang sudah diolah ya. Kemudian apa lagi? Kopi. Itu bukan serealia. Sorghum. Kalian tahu sorghum? Dia bentuknya tuh seperti padi tapi buahnya kecil-kecil, bulat-bulat. Seperti ya. itu. Ya. Banyak di sekitar kalian. Singkong. Singkong dan pasti. Tentang Terus apalagi? ubi, Ubi jalar. Apalagi? Bawang. Porang. Tahu porang? orang Gak tahu ya? Dia batangnya tuh satu, tidak pernah dua. Batangnya satu, ada umbi besar, tanamannya seperti payung. Ya. Dan mengolahnya itu harus dihancurkan dulu, kemudian direbus, baru dia membentuk gumpalan. Tidak bisa langsung diolah. Kemudian gadung. Pernah dengar gadung? Gadung itu salah satu umbi yang beracun, tapi bisa dikonsumsi asal diolah dengan baik. Dengan cara apa? Bisa dia ditaburi abu, kemudian dijemur atau direndam di air sungai yang mengalir selama 1-2 hari. Jadi terus nanti racunnya ikut larut baru bisa dikonsumsi. Jadi kalau ketemu tanaman gadung tidak bisa langsung dikonsumsi karena sianidanya tinggi ya. Tahu kan sianida? Begitu makan langsung. Ya. Sama ubi kayu itu sebenarnya ada sianidanya, cuma porsinya kecil, jadi aman. Mau langsung kalian makan mentah juga aman. Paling ya agak mual-mual seperti itu. Oke, sudah ya. Sekarang sebelum lanjut materi, Ibu mau melaksanakan pretest. Bawa HP-nya kan? Kalian bisa lihat di link yang sudah Ibu kasih di grup. Silahkan kerjakan pretestnya
Ada beberapa soal di situ. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Sudah. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran ini. Kalian simak PPT ini ya. Catat apa yang menurut kalian penting karena nanti mungkin menjadi jawaban di soal yang ada di LKPD. Oke, silakan disimak. Sudah? Oke. Karena sudah kalian menyimak, sekarang kita tiap hari itu kita di lokasi syuting, di Catok, di Sanggul, rotoknya itu tiap kali. kita mulai membentuk kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Sudah ingat nama-nama kelompoknya? Ya. Oke. Bentuk kelompok karena di sini ada 4 kelompok ya. Nanti ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti kalian kerjakan tugas yang ada di situ. Perintahnya ada di situ. Ya. Kelompok kan? Sekarang ibu bagi LKPD dan bahan ajarnya. Kemudian laksanakan tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Ini kelompok 1.
satu. Gambarnya. Sambil dibuka-buka ya. Kita ibu bagi dulu gunting dan flapnya. Kalau di dalam pertanyaan itu ada jawaban, maksudnya di bahan ajar itu ada jawaban yang belum pas, kalian bisa mencari sumber lain di internet ya. Gunakan HP kalian masing-masing. Bisa ya. Mungkin di bahan ajar ada yang belum pas, menurut kalian cari dari yang bagian satu. Terus ini benar
Langsung. Sambil tertawa, sambil menangis, sambil teriak, jadi apa? Satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kami mempunyai tomat. Tomat ciri-cirinya, sifat fisiknya berwarna merah, berbentuk bulat. Habis itu teksturnya halus, lembut, dan berair di bagian dalamnya. Yang kedua, singkong. Singkong warnanya coklat. Habis itu berbentuk bulat dan lonjong. Dan teksturnya kasar di bagian kulit luar, lembut di bagian dalam, dan keras di bagian isinya. Dan yang ketiga, buah nanas. Buah nanas berwarna kuning atau terkadang oranye, berbentuk bulat dan lonjong, teksturnya agak kasar. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Silakan kelompok 3. Izin bertanya, berdasarkan sifatnya, bahan pangan dikelompokkan sebagai golongan biji-bijian, umbi-umbian, dan hortikultura. Tolong dijelaskan sifat-sifat dari masing-masing kelompok bahan pangan tersebut yang berkaitan dengan umur simpan. Terima kasih. Silakan kelompok 1 didiskusikan sebentar, kemudian langsung dijawab saja. Yang lain. Siap kelompok 1. Silakan didengarkan kelompok 3 dan juga kelompok lain. Jawabannya. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Biji-bijian mengandung air dalam jumlah yang sedikit dibanding bahan pangan lainnya, sehingga mudah dikeringkan dan disimpan dalam keadaan kering. Akan sangat panjang umur simpannya. Umbi-umbian mengandung air dalam jumlah yang lebih banyak, sedangkan kelompok hortikultura, khususnya buah-buahan dan sayuran, adalah bahan yang paling tinggi kandungan airnya, sehingga agar umur disimpan dapat lebih lama, perlu adanya perlakuan khusus seperti pengolahan. Terima kasih. Dengan kelompok 3 5. Oke, dah cut dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mengelompokkan beberapa jenis buah yang termasuk klimaterik atau non klimaterik. Di sini ada pisang atau mangga, pisang dan mangga itu termasuk klimaterik. Terus ada juga kentang non klimaterik, terus jagung itu non klimaterik, dan juga kacang hijau juga non klimaterik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk kelompok berapa? 4 ya? Yang akan bertanya. Saya mewakili kelompok 4. Saya ingin bertanya pada kelompok 3, bagaimana cara mengukur sifat fisik khusus, yaitu sifat morfologis pada komoditas pertanian. Terima kasih. Ya, coba dicari dulu
dulu jawabannya, bisa di modul tadi, bisa juga di Jadi, sifat morfologi meliputi bentuk, ukuran, sifat permukaan, susunan, dan warna. Pengukuran sifat morfologi dapat dilakukan secara visual atau organoleptis, dan dengan alat fisika, pengukuran secara objektif, misal penggunaan timbangan untuk mengukur berat dan penggunaan penggaris atau jangka sorong untuk mengetahui panjang, lebar, dan diameter. Kalian tadi sudah melakukan diskusi, melakukan kerja kelompok dan presentasi. Sekarang waktunya kita melaksanakan evaluasi dan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini tadi. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Kalian jadi tahu dengan apa? Mengenai sifat-sifat ya, kandungan yang ada di komoditas pertanian ya, seperti yang di bahan ajar tadi. Ada yang dari tanaman, kemudian dari hewan ya, kemudian dari perikanan. Jadi itu bisa bermanfaat untuk kalian, misalnya kalian nanti sesudah sekolah dari sini meneruskan ke bagian kesehatan atau apa, kalian sudah tahu kandungan-kandungan yang ada di dalam komoditas pertanian. Mungkin nanti ada yang jadi peneliti ya, kandungan apa lagi yang bisa ada di materi atau komoditas yang lain. Jadi ada mau ditanyakan untuk hal yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Sudah jelas? Kalau gitu Ibu akan melaksanakan post test. Kan tadi kalian dites tanpa mengetahui materi sebelumnya Pak ya. Jadi jawaban kalian tadi pasti berbeda dengan jawaban post test yang sekarang. Karena dengan sekarang kalian ada tambahan ilmu, ada tambahan informasi yang mungkin bisa merubah jawaban kalian yang sebelumnya. Jadi sekarang kalian laksanakan post test melalui HP dengan link yang sudah ada di grup. Silahkan dikerjakan, waktu kalian 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan dikirim jawabannya ya, nanti biar Ibu koreksi. Kemudian kita melanjutkan lagi pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya Ibu kasih tugas mandiri kalian ya, ada di grup WA itu tes format ya, tes formatif ya, ada di situ. Tolong kalian kerjakan materinya seputar materi yang kita pelajari hari ini. Ibu kira kalian bisa mencari informasi selain dari modul yang sudah Ibu kasihkan, bisa juga dari internet, bisa juga dari Google. Pokoknya dari mana-mana YouTube yang sekiranya bisa mendukung kalian untuk menjawab tes itu. Itu nanti langsung otomatis akan terekam di situ dan Ibu kasih nilai. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti kita akan mendalami tentang pengolahan hasil pertanian. Kalau ini tadi kan sifat hasil pertanian ya. Kalau nanti pengolahan, jadi nanti mungkin kalau buah-buahan bagusnya diolah sebagai apa, kemudian kalau yang banyak mengandung karbohidrat bagusnya diolah sebagai apa, ya semacam itulah. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu bukan materi, mapel kita yaitu TKWU ya. Karena sudah hari ini sudah berakhir ya, terima kasih kalian sudah melaksanakan belajar hari ini, melaksanakan semua apa yang sudah Ibu arahkan. Kemudian lebih rajin lagi belajar. Kemudian untuk berikutnya hadir tepat waktu dan belajar tidak hanya dari apa yang Ibu kasih, bisa belajar dari sumber lain.
Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang untuk hal yang terakhir, Ibu minta ketua kelas memimpin doa, ya. Silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Cukup sampai di sini ya pelajaran hari ini. Kalian bisa beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.